Hello sobat, welcome back to History Zero Nine. Bukan rahasia lagi jika Jepang memiliki banyak cerita hantu yang dipercaya masyarakatnya secara turun-temurun. Hal tersebut dinamakan urban legend atau legenda urban, yang merupakan sebuah kisah rakyat yang melegenda pada daerah-daerah tertentu. Pada kesempatan kali ini, History Zero Nine akan membahas 3 hantu Jepang yang sangat berbahaya, yaitu yang pertama Hikiko-san. Konon, Hikiko-san sebenarnya adalah seorang gadis tidak beruntung yang selalu disiksa orang tuanya sendiri. Pukulan dan tendangan dari kedua orang tuanya ini membuat wajah Hikiko lama-kelamaan rusak tak berbentuk, membuat Hikiko dibully oleh teman-teman sekolahnya. Sayangnya, para guru di sekolahnya tak berbuat apapun melihat Hikiko menjadi korban bully. Malah, para guru ini ikut menyiksanya dengan memarahi Hikiko. Kisah hantu Hikiko-san sendiri terbagi menjadi 2 versi. Versi pertama mengisahkan Hikiko yang sudah tidak tahan lagi akhirnya bunuh diri dan menjadi spirit yang menghantui para pembulinya. Namun ada juga versi yang lebih panjang menceritakan Hikiko dan seekor anak kucing. Dalam cerita yang lebih panjang diceritakan Hikiko menemukan seekor anak kucing di perjalanan pulang. Sejak saat itu Hikiko merawat anak kucing itu dengan memberinya makan dan sebuah kardus untuk tidur. Sayangnya wajah Hikiko yang terlihat bahagia karena kucing itu tidak disukai oleh para pembulinya. Keesokan harinya Hikiko tidak menemukan kucing itu. Ia malah menemukan sebuah surat bertulisan jika ingin melihat kucing itu hidup, datang ke tempat parkir sekarang juga. Ketika Hikiko pergi ke tempat parkir, ia dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Ya, leher anak kucing itu diikat ke mobil salah satu guru. Beberapa saat kemudian, guru pemilik mobil tersebut naik dan mulai menjalankan mobil tanpa menyadari ada anak kucing terikat di mobilnya. Melihat hal itu, Hikiko melompat untuk melindungi kucing tersebut. Ia memegang erat tali dan melindungi anak kucing itu dengan tubuhnya. Mobil itu sempat berjalan beberapa kilometer sambil menyeret tubuh Hikiko. Hingga akhirnya sang guru sadar dan menghentikan mobilnya. Ketika sang guru keluar dari mobilnya, ia menemukan anak kucing itu dalam keadaan selamat. Tapi sayangnya Hikiko tewas karena terseret selama beberapa kilometer. Dalam versi ini diceritakan para pembuli Hikiko ditemukan tewas secara misterius 2 hari setelah meninggalnya Hikiko. Ada juga yang mengatakan kalau Hikiko menjadi Onryo, sosok hantu wanita pendam yang meneror korban-korbannya. Setelah menjadi Onryo, Hikiko menghukum dan membunuh anak-anak yang membuli orang lain. Terkadang ia juga membunuh orang-orang tanpa alasan. Buktinya, beberapa anak yang mengatakan mereka melihat Hikiko-san ditemukan tewas pada 2 hari kemudian. Hikiko-san sendiri digambarkan sebagai seorang gadis bergaun putih dengan rambut panjang, mirip dengan seseorang. Ya, konon katanya Hikiko-san menjadi inspirasi Onryo dalam film The Ring Sadako. Tak hanya itu, Hikiko juga mendapat filmnya sendiri berjudul The Curse of Hikiko-san. Yang kedua, Teke-Teke. Kisah hantu Teke-Teke memiliki beberapa versi cerita. Konon, kisah Teke-Teke bermula pada 1960-an. Versi pertama menceritakan seorang siswi dari salah satu sekolah di Jepang yang menjadi korban penindasan kejam hingga pada akhirnya ia bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta. Versi lain dari legenda ini diceritakan bahwa siswi tersebut mengalami perundungan yang dilakukan teman sekelasnya sendiri. Kemudian ia tak sengaja terjatuh dan mengalami kecelakaan. Pada akhirnya siswa tersebut meninggal dengan kondisi tubuh terbelah 2. Selain kedua versi cerita tadi, terdapat pula versi lain tentang legenda urban Teke-Teke. Konon diceritakan terdapat pekerja wanita kantoran yang diperkosa dan dipukuli oleh pria militer Amerika Serikat di Hokkaido setelah Perang Dunia II. Kemudian wanita tersebut melompat dari jembatan dan ditabrak kereta api yang melintas. Kecelakaan tersebut membuatnya tewas dengan tubuh terpotong di bagian pinggang. Setelah kematian seorang wanita seperti ketiga
Pada versi cerita tersebut, membuat stasiun kereta menjadi angker dan banyak orang yang dihantui oleh hantu teke-teke. Hantu teke-teke Jepang suka menghantui banyak orang karena ia memiliki dendam dan ingin membalas dendam itu kepada orang lain yang masih hidup. Dendam tersebut didasari oleh kematian tragis yang ia alami sebelumnya. Julukan teke-teke berasal dari suara hantu itu saat menyeret dirinya sendiri di tanah. Konon, jika seseorang dihantui teke-teke dan tidak segera melarikan diri dengan berlari kencang, maka tubuh orang tersebut akan dipotong menjadi dua bagian dengan sebilah sabit. Konon, diceritakan jika seseorang mendengar atau membaca tentang legenda urban teke-teke, maka setelah 3 hari kemudian, sosok hantu wanita tersebut akan muncul di hadapan orang tersebut. Muncul dengan suara teke-teke sambil merangkak dengan tangan ke arah orang itu. Dikisahkan hantu itu memiliki kecepatan merangkak lebih cepat dibandingkan orang yang dihantuinya. Kecepatan per meternya mencapai 150 km per jam. Hantu yang ketiga adalah Bancho Sarayashiki. Bancho Sarayashiki atau Okiku dan 9 piring berharga adalah salah satu legenda kisah hantu dari Jepang yang paling terkenal. Dengan dilatar belakang oleh kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan karena setara sosial, pengingkaran sebuah janji, dan kepercayaan menyebabkan takdir yang kelam. Cerita tentang Okiku ini tidak diketahui dari mana asal muasalnya pertama kali. Yang jelas kisah Okiku sudah sangat tua sekali. Hanya saja kisah ini pertama kali muncul ke permukaan pada pertunjukan kabuki di teater dengan judul Bancho Sarayashiki pada tahun 1741. Dahulu kala ada seorang gadis pelayan cantik bernama Okiku. Okiku bekerja sebagai seorang pelayan di Kastil Himeji yang sekaligus adalah rumah seorang samurai bernama Aoyama Tesan. Majikannya merupakan seorang yang agak pemarah dan cenderung bertindak dengan kekerasan. Majikannya ternyata menyukai Okiku. Seringkali ia mendekati Okiku sekaligus menyatakan perasaannya. Tapi Okiku tidak membalas ungkapan itu sama sekali. Berulang kali Okiku mengabaikan kehadirannya serta menolak untuk menikahinya apalagi tidur bersamanya. Demikianlah akhirnya sang majikan pun membuat sebuah rencana agar Okiku bersedia menikah dengannya. Suatu hari Okiku ditugasi untuk menjaga 10 piring berharga warisan milik keluarga. Piring-piring itu tak ternilai harganya dan harus dirawat dengan hati-hati. Okiku melakukan tugas itu dengan sangat berhati-hati. Ia tak pernah lupa menghitung jumlah piring. Jumlahnya ada 10 buah. Ia membersihkannya dan membungkusnya, serta menempatkannya satu persatu ke dalam sebuah kotak. Dan dengan hati-hati pula, ia mengangkat benda itu untuk diamankan. Setelah Okiku selesai, ia kembali ke rumah utama untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat itulah majikannya diam-diam masuk ke dalam ruangan penyimpanan piring dan membuka salah satu kotak yang berisi 10 piring berharga itu. Majikannya mengambil satu piring dari dalam kotak, lalu menutup dan mengikat kembali kotak itu dengan perlahan. Lalu piring itu dibawa ke dalam kamar tidurnya untuk disembunyikan. Beberapa hari kemudian, ketika piring-piring itu hendak dikeluarkan kembali, Okiku menyadari bahwa ada satu piring yang hilang. Okiku sebagai pelayan yang mengurusi piring-piring tersebut lalu dipanggil. Salah seorang pelayan menceritakan Okiku tentang situasi tersebut bahwa salah satu piring sudah hilang. Memecahkan atau menghilangkan salah satu piring warisan keluarga tentu saja bukanlah masalah sepele. Jika harus bertanggung jawab, maka hukuman bagi Okiku adalah kematian. Karena sangat ketakutan, Okiku berlari ke ruang penyimpanan dan membuka kembali kotak piring, lalu memeriksa dan menghitung kembali jumlah piring. 9. Oh, tidak mungkin. Okiku menangis menghitung piring-piring itu berulang-ulang. Hanya 9 piring yang ada di hadapannya. Okiku tidak punya pilihan selain meminta bantuan pada majikannya. Dengan tangisan dan tak sanggup menegakkan tubuhnya, ia menceritakan pada majikannya bahwa salah satu piring telah hilang. Dan ia disalahkan karena ia adalah pelayan terakhir yang mengurus piring-piring tersebut. Majikannya menjelaskan situasi yang gawat ini kepadanya. Hukumannya adalah kematian. Okiku tersendat,
tercekat mengangguk perlahan dalam ketakutan. Saat itulah sang majikan mencoba meyakinkannya bahwa ia bisa membantu Okiku mengatasi masalah itu dan memberikan solusi tanpa berbasa-basi, yakni Okiku harus mau menjadi istrinya. Okiku pun terkejut, namun ia tetap terdiam. Namun sekali lagi ia menolak tawaran sang majikan. Akhirnya sang majikan pun murka. Ia membunuh Okiku dengan pedangnya sendiri, lalu melemparkan tubuhnya ke dalam sumur. Demikianlah akhirnya Okiku terbunuh oleh pedang sang majikan. Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi di dasar sumur itu. Saat sang majikan menyeka darah dari pedangnya, ia mendengar hal yang sangat aneh. Air menetes, lembut mengalir jauh. Dari suara bergema terdengar dari kedalaman sumur. Suara yang merdu namun penuh kedengkian dan kebencian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suara itu pun terputus. Apakah itu dari dasar sumur? Suara itu menembus tulang rusuk, terngiang-ngiang dalam kepala, dan bergaung sepanjang dalam tubuh sang majikan. Sebuah jeritan mengerikan terdengar di tempat itu. Tak ada 10, kemudian terdengar jeritan mengerikan. Sang majikan menengok ke belakang. Muncullah dari dalam sumur sosok hantu Onryo. Ya, arwah pendendam seorang wanita, pasif dan tak berdaya dalam hidupnya, mati dengan kekerasan. Okiku berubah menjadi hantu penuh dendam dan kebencian. Okiku bangkit dari kegelapan dan ia menatap mata majikannya yang bergetar penuh dengan ketakutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okiku menghantui hampir di setiap malam Aoyama. Dengan penuh perasaan ketakutan, bersalah dan hampir gila terhadap penyiksaan hantu Okiku yang menyebabkan ia tidak bisa sedikit pun tidur. Ia meminta bantuan warga sekitar dan warga sekitar menunggu di dekat sumur hingga hantu Okiku muncul. Seperti sebelumnya, hantu Okiku sering muncul di sekitar sumur sambil menghitung piring yang menyebabkan hilang nyawanya itu. Dan ketika ia mencapai hitungan 9, warga-warga di sekitar berteriak 10. Dan kemudian hantu Okiku pun lenyap. Dan cerita pun selesai.